Namaste. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Mulai hari ini kita ganti nama channel dari Let's Talk menjadi Let's Talk Movie, biar lebih gampang nyarinya di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe channel kita dan follow Instagram kita di @letstalk.movie. Hari ini Ane mau bahas film thriller serem yang menegangkan. Setiap scene-nya kita dibuat tegang dan tidak mau ketinggalan. Film ini berjudul HIT, First Case, singkatan dari Homicide Intervention Team, yang artinya divisi pembunuhan. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran utamanya ada Vikram sebagai polisi, Rohit sebagai asisten Vikram, Neha sebagai ahli forensik pacar Vikram. Vikram dikenal sebagai polisi yang cerdas. Dia selalu berhasil memecahkan kasus pembunuhan sehingga membuat masyarakat bangga dengan prestasi kepolisian. Tetapi Vikram ini mempunyai trauma di masa lalu yang mengganggu kesehatannya, sehingga dokter menyarankan Vikram harus mengambil cuti panjang selama 6 bulan. Rohit, asisten Vikram, menawari Vikram untuk mampir ke rumah barunya sebelum Vikram cuti panjang. Tapi Vikram bilang nanti saja. Scene berpindah ke seorang wanita bernama Priti. Ane jelasin singkat dulu latar belakang Priti. Tidak ada yang tahu siapa orang tua kandung Priti. Masa kecil Priti hidup di panti asuhan. Lalu Priti diadopsi oleh orang tua yang berasal dari Amerika. Beberapa tahun kemudian, orang tua angkatnya ini meninggal dunia karena kecelakaan mobil di Amerika. Setelah itu Priti dibawa lagi ke India dan sampai sekarang Priti dirawat oleh adik orang tua angkatnya yang sekarang menjadi orang tua Priti. Priti bersiap pergi ke rumah temannya. Dia naik mobil lewat jalan tol. Di tengah perjalanannya, mobilnya mogok. Kebetulan seorang polisi bernama Ibrahim melewati jalan itu. Ibrahim turun dan menawarkan bantuan. Priti tidak membawa handphone. Priti telepon memakai handphone Ibrahim untuk minta dijemput ayahnya. Kemudian Ibrahim pergi meninggalkan Priti dan melanjutkan perjalanan ke kantor polisi pusat. Sesampainya di sana, ternyata berkas yang dibawa Ibrahim salah. Ibrahim terpaksa kembali lagi ke kantor cabang untuk mengambil berkas yang benar. Di tengah perjalanannya, Ibrahim melihat ada mobil biru yang berhenti di depan mobil Priti. Dan Priti terlihat sedang berbicara dengan pengemudinya. Ibrahim mengira itu mungkin ayahnya. Kemudian Ibrahim sampai di kantor cabang dan mengambil berkas yang benar. Setelah itu Ibrahim pergi lagi menuju kantor pusat. Di tengah perjalanannya, Ibrahim melihat seseorang memakai mobil silver berhenti tepat di belakang mobil Priti. Ibrahim turun dan bertanya, ternyata itu adalah ayah Priti. Ayah Priti tidak tahu kemana Priti. Lalu siapa mobil biru yang Ibrahim tadi lihat? Priti dinyatakan menghilang. 2 bulan kemudian polisi tidak menemukan titik terang. 2 bulan sudah Priti dinyatakan menghilang. Di saat polisi sedang sibuk mencari Priti dan tidak kunjung menemukannya, polisi dikejutkan lagi dengan menghilangnya Neha, ahli forensik pacar Vikram. Vikram yang sedang cuti pun turun tangan dalam kasus Neha. Vikram mulai melakukan penyelidikan bersama asistennya Rohit. Vikram pergi ke rumah Neha untuk mendapatkan petunjuk. Tapi tidak ada hal yang mencurigakan. Semua terlihat normal seperti biasa. Vikram hanya mendapatkan petunjuk bau parfum yang menyengat di ruang tamu rumah Neha yang diduga parfum pelaku. Keesokan harinya, Vikram pergi menuju kantor forensik untuk melihat kasus apa saja yang Neha kerjakan dalam 3 bulan terakhir. Setelah Vikram pelajari, ternyata Neha menangani kasus hilangnya Priti, dan Vikram merasa ada kemiripan antara kasus Priti dan Neha. Priti hilang tanpa jejak di jalan tol. Neha juga hilang tanpa jejak di rumahnya. Vikram pergi ke ruang barang bukti dan menemukan barang bukti di mobil Priti berupa kapas kecil. Dan setelah Vikram cium, baunya sama persis dengan bau parfum yang ada di rumah Neha. Vikram yakin pelaku penculikan Priti dan Neha adalah orang yang sama. Clue kedua, kapas kecil. Vikram mulai melakukan penyelidikan kasus Priti. Karena Vikram yakin kalau bisa memecahkan kasus Priti, Vikram bisa menemukan Neha. Vikram mengumpulkan semua berkas kasus Priti. Vikram mulai melakukan interogasi ke beberapa orang terkait kasus Priti. Yang pertama, Ibrahim, seorang polisi yang melihat Priti. Ibrahim sedang ngopi di warkop dekat jalan tol. Vikram dan Rohit langsung menyebutnya. Ibrahim naik mobil bersama Vikram dan Rohit. Di tengah perjalanannya, Ibrahim minta tolong diturunkan di pinggir jalan untuk mengambil motornya di bengkel.
Vikram menurunkan Ibrahim dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di rumah Ibrahim, Vikram mengintegrasi Ibrahim. Ibrahim mengatakan, saya melihat sedan biru di dekat mobil Priti, Pak. Tapi sedan biru itu tidak ada di CCTV setiap sudut pintu tol, Pak. Kan aneh, Pak. Tapi saya yakin sekali tentang sedan biru itu, Pak. Setelah selesai integrasi, Vikram memeriksa rumah Ibrahim untuk mencari bau parfum yang sama seperti di rumah Neha. Tetapi Vikram tidak menemukannya. Clue ketiga, sedan biru. Yang kedua, Ajay, pacar Priti. Ajay mengaku dia berdua berkumpul dengan teman-temannya di pub malam hari sebelum Priti menghilang. Ajay juga mengatakan Priti adalah mahasiswa baik, Pak, yang tidak mempunyai musuh. Yang ketiga, orang tua Priti. Mereka mengatakan Priti beraktivitas seperti biasa. Pagi kuliah, sore pulang, malamnya pesta bersama teman-temannya. Besoknya dia pergi ke panti asuhan. Yang keempat, Saraswati, pengurus panti asuhan. Dia mengatakan Priti anak baik. Priti setiap bulan memberi uang untuk kebutuhan panti asuhan. Yang kelima, Sheila, tetangga dekat sekaligus sahabat Priti. Sheila mengatakan saya pelukis, Pak, dan saya juga bisnis bareng dengan Priti. Priti adalah satu-satunya teman saya, Pak, karena tidak ada yang mau berteman dengan saya. Saya janda, Pak. Sudah menjadi stigma di lingkungan kita, janda itu dipinggirkan. Setelah interogasi, mereka semua diambil sampel DNA dan sidik jari karena Vikram memasukkan mereka semua ke daftar tersangka. Tetapi Vikram belum menemukan petunjuk. Vikram masih bingung karena Priti adalah gadis baik yang tidak punya musuh. Vikram bertanya pada diri sendiri, terus siapa yang ingin menyakiti Priti? Apa motifnya? Vikram melanjutkan penelusuran di jalan tol. Di situ ada jejak ban truk kontainer yang tidak sama polanya. Clue keempat, jejak ban truk. Malam harinya, Vikram dan Rohit pergi ke pub, tempat Priti dan teman-temannya berkumpul sebelum Priti menghilang. Vikram mengambil semua rekaman CCTV di pub itu. Vikram kemudian melihat seorang bartender yang sedang memantau keadaan. Vikram sedikit curiga dan nyamperin bartender itu. Ternyata bartender itu kabur. Ini semakin membuat Vikram curiga. Vikram dan Rohit lari mengejarnya. Setelah berhasil ditangkap, ternyata dia hanya pengedar obat terlarang dan tidak tahu apapun tentang Priti. Vikram tidak menemukan bukti petunjuk apapun di pub itu. Keesokan harinya, Vikram pergi ke rumah orang tua Priti karena mereka mengadakan pemujaan. Kelima tersangka ini juga datang ke acara pemujaan itu. Setelah Vikram amati, tidak ada yang mencurigakan dari mereka semua. Di saat pemujaan sedang berlangsung, tiba-tiba Sheila memanggil Vikram ke rumahnya karena di depan rumahnya ada kertas bertuliskan mayat ada di depan Wisma Raju Vikram. Polisi segera meluncur ke Wisma Raju untuk mencari mayat. Sudah 5 jam pencarian, polisi belum menemukan mayatnya. Vikram menelusuri tulisan tangan yang ditemukan di depan rumah Sheila dan Vikram mencocokkan goresan tulisan tangan itu dengan hasil lukisan Sheila yang dipajang di rumahnya. Setelah diperiksa oleh tim forensik, hasilnya sangat mirip. Artinya kemungkinan besar penulisnya adalah Sheila. Kepolisian langsung menggeledah rumah Sheila dan menemukan mobil biru dan kertas bertuliskan mayat ada di depan Wisma Raju Vikram. Tanpa ragu, Vikram langsung menangkap Sheila. Sheila kemudian diintegrasi di kantor polisi. Sheila mengaku menulis tulisan itu hanya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat karena dia janda. Tapi Sheila ngotot, bukan saya, Pak, pembunuhnya. Vikram teriak, bohong. Mengakulah Sheila, kau apakan Priti dan Neha. Sheila membalas, Pak, saya tidak tahu di mana Priti dan saya tidak kenal Neha. Vikram yakin Sheila berbohong. Vikram melakukan tes poligraf dan hasilnya ternyata Sheila mengatakan yang sebenarnya. Artinya Sheila tidak berbohong. Vikram semakin bingung, tapi Vikram yakin Sheila berbohong. Vikram yakin Sheila pelakunya. Kemudian Vikram menyuruh Rohit untuk mengambil sampel lumpur dari mobil Sheila untuk dicocokkan dengan sampel lumpur yang ada di Wisma Raju. Dan ternyata hasilnya cocok, artinya Sheila pernah pergi ke Wisma Raju. Vikram semakin yakin Sheila pelakunya. Vikram menyuruh Ibrahim untuk lihat mobil biru punya Sheila. Tapi Ibrahim mengatakan mobil biru yang dia lihat bukan itu. Vikram jadi bingung. Di satu sisi Sheila punya bukti sebagai pelaku, tapi di sisi lain tidak punya bukti. Setelah pencarian panjang mayat di Wisma Raju, akhirnya polisi menemukan mayat dalam keadaan hancur. Vikram ketakutan karena khawatir itu mayat Neha, pacarnya. Ternyata setelah diperiksa tim forensik, itu adalah mayat Priti. Clue kelima, mayat Priti. Vikram sedikit lega.
Vikram kemudian balik ke kantor polisi untuk menyiksa Sheila agar segera mengaku sudah membunuh Preity karena banyak bukti yang memberatkan Sheila. Kita lanjut part 2 ya.